halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali. Ini akhir pekan, hari Sabtu, cuaca kelihatannya cerah dan saya masih bisa bertemu dengan Anda semua bersama Bung Rocky Gerung. Tentu ini merupakan kebahagiaan dan yang patut kita syukuri karena kita tetap sehat dan sehatnya nggak hanya fisik nih kelihatannya Bung Rocky. Kita secara akal pikiran juga alhamdulillah masih sehat ini Bung Rocky, insya Allah. Ya, akal pikiran kita harus sehat karena kita harus lakukan riset di luar angkasa. Oke, saya akan ajak Anda round up saja hari Sabtu ini ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat menarik. Nanti kita tinggal pilih mana topik menarik. Satu, soal kelanjutan kasus mahasiswa yang dibanting oleh polisi itu. Akhirnya toh kata walaupun dia bilang kemarin sehat, ternyata dia harus masuk rumah sakit gitu ya. Itu satu. Tadi kedua soal Profesor Brin itu yang maksud Anda mau riset Pancasila di ruang angkasa ya, bukan hanya nuklir. Jadi rencananya memang mempancasilakan nuklir dan ruang angkasa gitu teman-teman di media sosial menyebutnya. Juga soal kereta api cepat. Ini juga jadi perbincangan sangat serius karena yang paling jelas adalah perubahan sikap dari Pak Jokowi yang menyatakan tidak akan membiayai dari APBN, sekarang memutuskan biaya APBN. Saya baca artikel tentang yang disebut sebagai Concorde Fallacy, jadi cerita tentang bagaimana waktu itu Perancis kerjasama dengan Inggris bangun pesawat yang megah Concorde ya, tapi tarifnya mahal dan akhirnya ditutup juga proyek itu. Itu satu. Nah soal pinjol, pinjol ini ternyata beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi juga sempat membanggakan pinjol karena besar sekali dana yang tersalurkan. Tapi sekarang jadi bencana nasional. Itu topik-topik yang makanya saya bilang tadi, untung pikiran kita masih waras. Juga tentang profesor ya, tentang gelar dokter di UNJ juga bakal seru karena modus perubahan statuta seperti UI juga akan dilakukan. Kalau ini bukan statuta tapi peraturan senat. Gitu Bung Rocky. Silakan, menunya terhidang buat Anda silakan milih yang mana. Oke, saya pilih sarapan pertama soal pinjol. Karena itu sebetulnya yang secara diam-diam juga akan berlangsung di proyek kereta cepat. Karena ini juga pinjol sebetulnya kan. Yang tadinya pinjol karena gagal bikin antisipasi, maka terpaksa harus di bail out oleh negara tuh. Jadi terlihat bahwa betul tadi Concorde Fallacy itu ketidakmampuan dari perusahaan besar Inggris dan Prancis yang punya ambisi untuk bekerja sama dalam upaya untuk mempercepat transportasi gagal karena skala ekonominya nggak dihitung gitu. Nah, tapi kalau soal Concorde ya itu dua negara besar yang betul-betul lakukan koordinasi G2G dan akhirnya batal. Mungkin dalam nggak sampai 10 tahun tuh Concorde udah diparkir lagi gitu. Nah ini dalam kasus kereta ini adalah penipuan. Bukan sesuatu yang lurus seperti Concorde. Concorde salah hitung aja tuh, tapi dia tetap jalan walaupun akhirnya tidak ekonomis. Yang di sini udah kacau sebetulnya dan harusnya dibatalkan. Dari awal udah tahu tidak efisien secara ekonomis, tapi dipaksakan. Bahkan dipaksakan melalui APBN. Jadi di situ bedanya tuh. Jadi ini fallacy yang lebih buruk dari Concorde. Concorde nggak ada persoalan, hanya pada saatnya terlilit oleh biaya tinggi. Di kita dari awal udah jadi soal tuh. Dan itu proposal dulu Rini Suwandi dan Rini Sumarno atau siapa yang akhirnya harus dibatalkan sebetulnya melalui berbagai macam analisis ekonomi. Bahkan konsultan internasional waktu itu disewa oleh pemerintah, apa namanya itu Boston Group ini. Ya, consulting group ya. Boston Consulting itu memberi nilai minus, artinya jangan diterusin. Nah, sebetulnya seluruh ekonom sudah bersepakat untuk ini jangan diterusin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau diterusin, itu rasionalitasnya dari mana? Kalau secara ekonomi, kalkulasi ekonomi nggak mungkin, berarti ada kalkulasi lain, yaitu satu, arogansi dan ambisi Presiden Jokowi itu dasarnya. Atau memang Presiden Jokowi dibisiki oleh dukun-dukun supaya terusin, karena itu nanti akan jadi pameran keberhasilan dia. Jadi sekali lagi kita nggak ngerti apa sebetulnya alasannya kenapa dia mesti diteruskan dan bahkan harus diambil dari
APBN. Nah di situ problemnya, saya tunggu Sri Mulyani komentar karena dia kasir kan mesti keluarin duit dari APBN. Dia tahu bahwa itu tidak layak secara ekonomis, maka sebagai ekonomus ya dia juga balelo, jangan bayar gitu. Kan itu soalnya tuh. Tapi ya udah, Sri Mulyani juga kena sihir dukun, saya kira tuh, sehingga mengiyakan aja tuh bahwa hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan diambil dulu untuk dipakaikan pada proyek-proyek yang bakal mengalami Concord fallacy ini. Iya, iya. Nah, ini kelihatannya yang Anda maksud pasti bukan dukun-dukun klinik ini ya, dukun yuan, dukun yang kenal nilai yuan gitu ya. Pasti dukun itu dia udah beroperasi di 5 titik singgah dari Jakarta ke Bandung. Ada dukun yang nunggu di Walini, ada dukun yang nunggu di kan ada 5 stasiunnya. Meikarta. Iya. Meikarta itu dukun-dukunnya dari situ semua tuh. Dan dia akan bikin sodetan untuk mampir ke lokasi perdukunan di situ. Perdukunan properti, perdukunan resort segala macam itu jadinya. Jadi kan tapi kelihatannya pemerintah ini kan dengan memutuskan untuk memberikan talangan APBN itu yang disebut PMN atau penyertaan modal negara, atau kita juga itu sebenarnya mesti diingatkan pada rakyat, jangan lihat bahwa itu duit negara ya, itu duit negara itu artinya duit rakyat gitu kan ya. Ya. Ini semacam fallacy of fallacy ya. Ini nanti akan ada lagi ini Presiden Jokowi the king of fallacy itu. Nanti kalau diterjemahkan bahasa Indonesia dia marah lagi itu kan. Jadi sebetulnya kita lagi saksikan satu koordinasi buruk yang dipamerkan langsung telanjang, dan dunia internasional tahu bahwa ini adalah main-main karena sejarahnya kan dari awal itu pada Jepang, tapi kemudian lobby politiknya pindah jadi ke Cina tuh. Nanti ada orang bilang ya tapi Jepang kan pelit untuk transfer of technology. Loh, itu teknologi gampang yang begini-beginian nih, yang dalam kan pemerintah masih jaminkan dalam 20 tahun, 40 tahun balik tuh. Yaitu dalam mungkin dalam 4 tahun ke depan, itu teknologinya udah jadi usang. Karena orang sekarang, barusan beberapa bulan lalu ditemukan cara yang paling efisien, yaitu drone untuk transportasi, itu helikopter listrik yang sangat efisien. Jadi sebetulnya itu nggak ada satupun alasan, kecuali tadi dukun-dukun itu memang ingin merampok jalur itu tuh. Mungkin ada mineral dia yang akan ditukar tambahkan dengan proyek itu. Tapi yang jelas ini proyek yang harusnya dibatalkan. Nggak ada alasan lain. Tidak ada satu rasionale, satu pembenaran terhadap proyek itu kecuali ambisi atau tadi udah dikolek lebih dulu oleh oligarki. Untungnya udah diambil duluan di depan. Ya. Dan sudah bukan rahasia ya kalau perusahaan-perusahaan Cina itu ada cashback itu udah jadi umum saya kira ya. Yo, cashback ini sebetulnya yang kita sebut tadi perdukunannya di situ. Ya. Nah, karena itu harus ditaruh orang yang mengerti perdukunan cashback dengan Cina, yaitu ya Pak Luhut, beliau yang ahli, yang tahu seluk beluk dan kasak kusuk dalam soal-soal semacam itu. Iya. Karena itu makanya Pak Luhut diturunkan gitu ya. Karena kita sebut setiap kali ada persoalan, jadi Pak Luhut ini sebagai troubleshooter-nya. Tapi saya kira dalam kasus ini dalam kalau meminjam bahasanya Pak Jokowi, ini kasus ini udah kadung ruwet ini Bung Rocky. Jadi saya kira di sini Pak Luhut kita tunggu nih, apakah bisa membuktikan bahwa dia betul-betul sebagai troubleshooter dari persoalannya Pak Jokowi. Ya, kalau dalam kasus kereta cepat, Pak Luhut tidak bermain-main dengan kereta cepat. Dia serius mengurus kereta cepat. Lain dengan di Papua yang disebut bermain-main terus disomasi. Ini serius, Pak Luhut memang harus nyelesain itu. Kita nggak tahu apakah penyelesaiannya adalah menuju Concord fallacy, itu sera-sera whatever will be. Ya. Nah, sekarang soal ribut-ribut Profesor lagi BRIN, Dewan Pengarah BRIN ini kemarin kan orang saya tadinya saya pikir kadang-kadang media ini kan clickbait ya, mencari judul yang sensasional sehingga orang mengklik dan membacanya. Itu berkaitan dengan BRIN bahwa akan mengembangkan berkaitan dengan apa disebutnya nuklir dan kok tiba-tiba saya jadi lupa. Riset ruang angkasa.
ruang angkasa. Aerospace. Ya, aerospace yang berkaitan dengan yang berdasarkan Pancasila ini. Dan kalau saya baca ternyata peran dari seorang dewan pengarah ini beda dengan komisaris, Bung Rocky. Ini betul-betul dia punya kewenangan yang luar biasa. Dia mengevaluasi kinerja ini, kemudian dia menilai usulan-usulan dan memberi pengarahan dan sebagainya. Pokoknya powerful banget ini sebagai ketua dewan pengarah nih Bu Mega. Ya, itu menandakan tugas Ibu Mega itu juga semacam tugas perdukunan. Karena Ibu Mega adalah ketua partai politik berurusan dengan ideologi, lalu memimpin sebuah lembaga riset yang isinya adalah metodologi itu. Nanti kita bayangkan misalnya diundang Elon Musk itu buat datang ke Indonesia, lalu dia presentasi tentang potensi aerospace itu dijadikan tempat untuk bermukim. Lalu Ibu Mega mesti layani itu. Dan begitu terjadi percakapan, mungkin Ibu Mega langsung teriak merdeka, kita bisa nyampe ke ruang angkasa tuh. Jadi sekali lagi ini soal yang sangat teknis dengan kompleksiti yang harus ditangani oleh seseorang yang paham seluruh perkembangan teknologi mutakhir. Baru itu bisa dinyatakan sebagai badan riset bermutu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi juga nggak paham siapa yang mesti mengarahkan riset nasional loh. Nggak bisa riset nasional itu diarahkan sekedar untuk memuaskan semacam kenangan, karena dulu ada yang disebut sebagai Pak Harto dulu bikin apa namanya yang Gajah Mada itu, Sumpah Palapa itu, untuk mempersatukan Indonesia itu. Tapi Pak Harto pakai istilah Sumpah Palapa itu. Karena ada janji palapa untuk mempersatukan Nusantara. Tapi nggak diambil dari kalangan dukun untuk menghasilkan proyek sumpah itu kan. Kalau ini betul-betul ada perdukunan, karena bagi saya ideologi yang dianut oleh Ibu Mega itu nggak mungkin ditransformasi menjadi kemampuan metodologi itu. Ibu Mega nggak tertrain di situ, padahal dia punya kapasitas besar untuk menentukan arah dari riset. Ini sebetulnya juga olok-olok pada Ibu Mega, dan saya sayangkan Pak Jokowi justru mengolok-olok Ibu Mega tuh. Itu seperti menjerumuskan Ibu Mega kan, memimpin sesuatu yang tidak mungkin dilakukan Ibu Mega. Jadi bagian ini yang kita mesti kritis sebetulnya tuh. Sebelum dia brain ini juga berubah menjadi apa tadi, Concord fallacy juga nih kan. Nah, belum lagi olok-olok di kalangan netizen ini ketika Bu Mega dilantik hari Rabu kemarin ya. Mereka bilang bagaimana dia membayangkan bahwa seorang petugas partai melantik ketua umum partai menjadi pemimpin sebuah lembaga di bawah langsung presiden. Nah, ini jadi hierarkinya bagaimana ini? Orang jadi bingung gara-gara nih. Nah, di sini berlaku yang disebut the iron law of oligarki, hukum besi oligarki di antara mereka aja tuh. Jadi sama-sama pemain di dalam satu oligarki, sehingga harus ya saling membesarkan diri aja kan. Jadi dua petugas, ya, yang satu petugas partai, kemudian melantik orang yang menugaskan dia untuk jadi petugas BRIN gitu kan. Jadi ini konstruksi yang ya enak aja buat kita perbincangkan sebagai semacam mati ketawa cara Monas, bukan cara Indonesia nih, cara Monas. Nah, supaya nggak bahwa di kita dibilang ngarang-ngarang nih, saya coba bacakan nih ya, salah satu pasal 6 Perpres BRIN itu ya disebutkan ya, berkaitan dengan Dewan Pengarah. Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaga nukliran dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berdoman pada nilai Pancasila. Ini kalimatnya seperti itu nih. Saya bingung nih mereka yang legal draftingnya nih, yang membuat perpresnya ini, Bung Rocky. Itu dia udah putus asa mungkin, udah di brief berkali-kali, dia nggak tahu apa lagi. Ya udahlah, pokoknya riset ruang angkasa yang berbasiskan Pancasila itu. Jadi betul akan ada pendidikan Pancasila di ruang angkasa itu. Kira-kira begitu maksudnya kan. Dan nanti ada nuklir yang berbasis pada kemanusiaan yang adil dan beradab, nuklir yang berbasis pada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu nanti jadi persoalan
baru karena Pancasila dikaitkan dengan hal-hal yang sangat konkret yang bisa justru membatalkan Pancasila, tuan. Jadi ini intinya tuh, ketidakmampuan untuk berpikir konseptual. Jadi intinya ketidakmampuan berpikir konseptual menghasilkan kekonyolan-kekonyolan. Oke, jadi ini rupanya para netizen nggak ngarang-ngarang, media juga nggak ngarang-ngarang gitu ya. Saya tadinya pikir begitu, tadinya ini clickbait saja supaya kita mengklik, ternyata memang betul isinya semacam itu. Oke, saya kira kita tinggalkan berbagai kekonyolan, ada yang sangat serius. Saya kira mudah-mudahan perkembangannya membaik. Ya, ini adik kita mahasiswa yang di Tangerang kemarin yang dibantu oleh polisi itu, perkembangan terbaru kan dia kondisinya memburuk dan dikabarkan masuk ke rumah sakit. Nah, saya kira pertama untuk si mahasiswa kita doakan mudah-mudahan dia diberi kesembuhan, tetapi untuk polisi, nah ini saya kira memang sudah waktunya untuk melakukan semacam evaluasi yang serius terhadap para aparatnya di lapangan. Ini satu paket dalam upaya kita untuk mengadapkan, ya istilah yang paling bagus ya, bikin dia civilized itu. Karena polisi itu dasarnya ada civil, jadi civil value itu mesti masuk di dalam pendidikan kepolisian, dan saya kira iya kurikulumnya udah masuk, tetapi tidak ada semacam overview. Kan kasus ini berulang-ulang dalam 1 tahun ini, kekerasan polisi terjadi. Kan mestinya ada riset dari polisi, kalau belum bisa dilakukan oleh BRIN, minimal internal polisi itu lakukan evaluasi itu apa aja potensi terjadinya kekerasan di jalanan, terutama frustrasi sosial. Saya anggap bahwa mahasiswa mengalami frustrasi sosial karena dia nggak bisa duduk di ruang kuliah, masih ada larangan COVID, dia nggak bisa bertemu dengan teman-temannya. Karena itu satu cara adalah bertemu di jalanan dalam bentuk demonstrasi itu. Nah itu kemudian menimbulkan semacam kejengkelan pada polisi. Polisi juga menganggap wah ini kan nggak boleh ada kerumunan. Jadi bertumpu di situ satu peristiwa psikososial yang menimbulkan ketegangan. Nah ini yang mesti dievaluasi. Dan pemerintah harusnya ada tim yang selalu mengevaluasi potensi frustrasi di jalan akibat dari kekacauan koordinasi di bidang COVID ini kan. Nah itu sebetulnya intinya tuh, dan outletnya macam-macam. Kan bisa dibikin demonstrasi yang betul-betul berjarak sehingga dalam mungkin 20 orang ada satu polisi di situ, 20 orang ada polisi lain, bukan polisi versus mahasiswa. Kan polisi bisa berada di tengah-tengah kelompok itu yang dipecah-pecah gitu kan. Itu cuma strategi biasa aja tuh, sambil menunggu COVID selesai. Karena mahasiswa juga memang sedang menunggu COVID selesai supaya demonya bisa lebih masif kan. Kan energi mahasiswa nggak bisa ditunda terus tuh. Mahasiswa dari awal dia punya energi untuk memberi kritik gitu. Jadi polisi harus paham bahwa mahasiswa tidak mungkin dicegah untuk turun ke jalan karena DNA-nya memang memberi kritik. Bahkan sejarah Indonesia dipenuhi dengan aksi demonstrasi mahasiswa tuh. Itu intinya tuh. Ya. Saya kira mungkin akan lebih bermanfaat kalau BRIN sementara ini merumuskan dulu unjuk rasa yang berpedoman Pancasila dan juga penanganan unjuk rasa yang berpedoman Pancasila ya, Bung Rocky. Ya, yang paling bagus sebetulnya ada semacam prosedur melakukan smackdown yang Pancasilais. Oke, saya kira kita menyampaikan kritisasi ini karena sejak dalam berbagai perbincangan kita mendorong sebenarnya ada role model di dunia ini soal polisi yang orang disebut Scotland Yard gitu ya, Bung Rocky di Inggris kan, ya. Di sana betapa mencintai polisinya, bahkan sampai muncul semacam adagium lebih baik nggak punya perdana menteri daripada nggak ada Scotland Yard. Yeah. Nah, kudunya begitulah polisi kita punya benchmark dan menuju ke arah sana. Ya akhirnya saya baca begitu banyak sekarang orang kemudian balik lagi mensinisi polisi itu, menganggap bahwa percuma ada polisi itu karena ada yang laporin motornya hilang itu justru dicurigai, bahkan dia ditahan itu kan. Jadi hal-hal yang sebetulnya udah boleh diselesaikan di tingkat relasi antara masyarakat sipil dan polisi dikembalikan lagi menjadi sinisme itu karena satu peristiwa yang konyol di Tangerang itu tuh. Nah saya kira itu kan mesti dalam keadaan sekarang kita update terus kondisi dari si mahasiswa ini yang jadi korban. Tapi kita juga mesti update kondisi psikis dari si pelaku itu tuh kan. Kita mau tahu apa yang di situ atau ada jenis makanan yang
mungkin menimbulkan reaksi yang berlebihan, membuat orang jadi sok percaya diri atau merasa udah jagoan kan. Dan kita mesti evaluasi semua itu tuh. Jadi demi keadilan kita perhatikan juga aparat di lokasi itu, dia sebetulnya punya pengertian apa tentang masyarakat sebelum dia turun ke jalan. Kalau dia tahu bahwa dia adalah anggota masyarakat sipil yang dipersenjatai, maka dia akan lihat mahasiswa sebagai kawan. Kawan yang mesti dirangkul, kawan yang bisa dipercakapkan. Jadi bagian ini harus, kan polisi punya institusi psikologi. Kita mau dengar sebetulnya apa keterangan dari institusi psikologi dari kepolisian. Ya, saya kira ini harus dijadikan momentum ya untuk melakukan evaluasi besar-besaran secara internal sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa depan lagi. Betul, dan itu sekaligus evaluasi tentang cara istana menganggap apa itu demonstrasi. Jadi selama istana masih mendua menganggap oh ya demonstrasi adalah hak rakyat sipil, tapi pada yang sama istana mengancam turun ke jalan itu artinya akan berhadapan dengan aparat karena alasan COVID. Jadi semua ini adalah skandal COVID sebetulnya. Diperpanjang COVID supaya mahasiswa nggak bisa demonstrasi, lalu secara intuitif aparat polisi menganggap memang kita mesti hajar mahasiswa tuh karena melanggar aturan pemerintah. Padahal di balik itu ada hal yang lebih substansial, yaitu mengucapkan kebebasan akademis, mengucapkan kritik pada pemerintah. Nah, bagian ini yang hilang, seolah itu cuma demo untuk berhadapan dengan kekuasaan. Bukan, di dalamnya ada konsep yang tidak dibawa oleh universitas. Nah, konsep itu yang harusnya dipercakapkan di publik. Tapi yang terjadi justru universitas disuruh oleh kekuasaan untuk memberi gelar profesor pada gelar doktor honoris causa pada tokoh-tokoh kabinet. Kan itu yang terjadi kan. UNJ itu nggak mungkin punya ide untuk memberi doktor honoris causa pada wakil presiden dan menteri BUMN kalau nggak ada sinyal dari istana. Itu intinya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Jangan sampai terlalu serius lagi karena ini singkatan. Ya, kita hadapi kenyataan hidup dengan santai, tapi kita harus terus memberi kritik kepada kekuasaan. Karena potensi kekuasaan untuk merampas kemerdekaan rakyat itu sudah di depan mata. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Iya.